Berbunyi sedekah laut ini pernah menjadi masalah, yaitu di tahun 2018 di mana banyak spanduk-spanduk yang menolak prosesi sedekah laut. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi di AR Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang sedekah laut. Namun berbeda dengan video sebelumnya, karena kali ini saya akan bertanya langsung kepada narasumbernya, yaitu Bapak Muslam Guno Waseso. Lahir di Cilacap pada tanggal 18 Februari 1966. Beliau adalah Sekretaris Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau disingkat dengan MLKI di Kabupaten Cilacap, dan juga sebagai penyuluh mata pelajaran Budi Pakerti di sekolah. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai selesai. Arti atau makna dari sedekah laut, kita ambil makna atau arti dari awalnya dulu atau cikal bakalnya. Karena kalau sudah berbunyi sedekah laut ini pernah menjadi masalah, yaitu di tahun 2018 di mana banyak spanduk-spanduk yang menolak prosesi sedekah laut. Nah, untuk itu kita kembalikan ke makna awalnya. Jadi sedekah laut itu apa sih? Nah, kebetulan karena saya dari Majelis Luhur Kepercayaan Adat Budaya Indonesia atau dari perkumpulan paguyuban-paguyuban yang masih meleluri atau melestarikan adat budaya tradisi daerah, yaitu namanya Majelis Luhur Kepercayaan Adat Budaya Tradisi Indonesia. Nah, sehingga kita perlu meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, di mana sedekah laut itu asal usulnya atau sejarahnya itu dari dasar ajaran untuk kepercayaan atau dasar ajaran orang Jawa atau Kejawen. Nah, dasar ajarannya apa? Yaitu yang namanya memayu hayuning bawono. Sebenarnya ada 5 dasar ajaran orang Jawa. Yang pertama adalah sangkan dumadining bawono, atau sangkan itu kan asal usul. Bawono itu adalah jagat raya atau alam semesta. Jadi asal usul terjadinya alam raya atau jagat raya. Nah, asal usulnya dari mana ya? Dari ciptaan Tuhan. Itu satu dasar, itu sangkan dumadining bawono. Yang kedua adalah sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu adalah asal usul terjadinya makhluk atau terjadinya manusia. Jadi sangkan paraning dumadi, tadinya tidak ada jadi ada, terus nanti akan kembali tidak ada. Itu 2. Terus yang ketiga adalah memayu hayuning bawono. Memayu itu ngayomi, hayu itu adalah rahayu, dari selamat, wilujeng, widodo, bagas, waras. Nah, itu namanya memayu. Bawono adalah jagat raya, artinya menyelamatkan alam atau jagat raya ini. Terus yang keempat adalah manunggaling kawula Gusti.
manunggaling kawula Gusti itu ya, manunggal kawula itu adalah rakyat atau ciptaan Tuhan, Gusti itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi bagaimana si ciptaan atau si makhluk manusia ini bisa menyatu dengan keesaan Tuhan. Nah, itu namanya manunggaling kawula Gusti. Terus yang kelima adalah berbudi bawa laksana. Artinya berbudi bawa laksana. Ber itu luber atau lebih. Jadi bagaimana anak kali kena banjir luber gitu. Atau ngejoki wedan nang gelas kakean luber gitu. Nah, itu jadi lebih. Berbudi, budi itu adalah hati baik atau nafsu baik. Yaitu yang kaitannya dengan keesaan Tuhan, namanya berbudi. Bowo itu adalah bukan Pak Bowo atau namanya Bowo, bukan. Bowo itu adalah ucapan, sabda atau ucapan, omongan, itu namanya bowo. Nah, otomatis bowo atau ucapan ini adalah ucapan-ucapan yang baik, karena tadi yang pertama adalah manunggaling kawula Gusti, berarti yang diucapkan tidak sembarang kita berucap, apalagi kita di kota Cilacap. Nah, ini mulai nyambung nih, kota Cilacap dengan ucapan, berarti hati-hati kita berucap, bagaimana kita bertutur kata harus yang baik-baik. Berbudi bawa laksana. Laksana itu pelaksanaan atau pakarti. Nah, jadi pakarti itu tindak tanduk atau pelaksanaan dari ucapan. Makanya antara ucapan dan tindakan harus menyatu. Apa yang diucapkan ya harus sesuai dengan yang ditindak, dilaksanakan. Nah, 5 dasar ini yang berkaitan dengan sedekah laut, yaitu yang nomor 3, yaitu memayu hayuning bawono. Tadi memayu itu adalah ngayomi, hayu itu adalah rahayu atau selamat atau wilujeng, bawono alam sekitarnya. Nah, itu sebagai cikal bakal dasar terjadinya sedekah laut. Nah, sebelum menjadi sedekah laut dari memayu hayuning bawono itu, karena ini adalah kewajiban manusia memayu hayuning bawono untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Nah, sehingga kenapa kok kewajibannya manusia? Karena manusia ini diciptakan oleh Tuhan itu sebagai makhluk yang paling sempurna, paling istimewa, ditinggikan derajatnya. Padahal berbanding terbalik, manusia itu salah Jawa nggoneng lali lena apes, tempatnya keburukan, kejelekan. Kalau beliau sama pencipta itu maha suci, kita itu manusia itu maha kotor sebenarnya. Nah, tapi keistimewaan derajat yang tinggi itu bukan dari manusianya, tapi dari Tuhan itu sendiri yang mengangkat harkat martabatnya manusia. Tapi padahal kita merasa manusia itu yang yaitu maha kotor itu. Nah, untuk itu karena kita diberi tugas oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling tinggi, bahkan kemurahannya Tuhan, kemurahan Gusti Allah itu semua ciptaan Tuhan yang di luar manusia itu diperuntukkan untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Nah, sehingga manusia punya tanggung jawab. Sekarang diberi tanggung jawab, diberi cara jawabnya, diberi purbawasesa. Nah, diberi tanggung jawab, silakan. Kamu sudah tak beri tanggung jawab, diberi purbawasesa, hidup di bumi, mau diapakan terserah, mau dirusak, mau dilestarikan, tergantung manusianya. Nah, karena manusia tadi adalah makhluk yang tertinggi, punya akal, pikiran, punya naluri, akhirnya timbullah dari konsep atau dasar ajaran memayu hayuning bawono, timbullah yang namanya ajaran pangruwatan atau ruwatan. Kan pernah mendengar, karena ruwat bumi, ruwat laut, ruwat. Nah, itu sebagai cikal bakal. Jadi sebelum sedekah laut ada, itu ada namanya adalah ruwatan. Dan ini terkait nanti bukan hanya sedekah laut saja, tapi penyelamatan lingkungan itu semuanya, mulai dari buminya, airnya, lautnya, binatangnya, gunungnya, tumbuh-tumbuhannya, hawanya atau oksigennya harus diselamatkan semua, atau harus diruat tadi. Maka ruatan itu bermacam-macam, nanti ruat bumi, ruat laut, ruat air, ruat rojokoyo atau ruat hewan, terus ruat tumbuh-tumbuhan, terus sampai dengan ruat hawa. Hawa itu adalah oksigen yang kita hirup. Dan ini harus diruat. Artinya diruat itu gampangannya kayak gini. Jogane atau latare atau lantainya gitu disaponi, dirawati. Itu orang dulu itu masih mengatakan demikian. Artinya dirawati itu
disapu, dibersihkan. Nah, cuman kalau ruatan itu bukan hanya sekedar membersihkan atau nyapu saja, tapi ruatan itu yang meruat, yang rawat, yang resiki, melestarikan, memberdayakan, menjaga, dan menyelamatkan. Nah, sesuai dengan apa ya tadi yang saya ucapkan. Nah, dari ruatan itu akhirnya turun supaya lebih mengena di masyarakat, karena ini kan warning atau tuntunan dari zaman dulu supaya mudah diterima oleh anak turun atau anak cucu kita. Nah, dari ruatan itu akhirnya ada pengertiannya, nah yaitu namanya selamatan. Nah, makanya ada selamatan bumi, selamatan laut, dan lain sebagainya yang tadi ucapkan. Nah, terus dari selamatan ini kenapa kok sekarang justru berkembang yang namanya sedekah, ya sedekah laut, sedekah bumi, terus sedekah apa lagi? Nah, supaya pengertiannya kita jelas bahwa ini adalah ternyata bukan sedekah, aslinya adalah ternyata selamatan atau wilujengan atau ruatan. Nah, kalau sudah dikembalikan ke sana supaya tidak terjadi ini gara-gara tahun 2018 salah pengertian. Yang sedekah juga benar, karena itu sudah akulturasi antara keislaman dengan adat setempat atau kejawen. Yang dulu sedekah tidak ada masalah, kenapa kok sekarang jadi masalah? Nah, karena pengertiannya, oh ya ini nggak sedekah kan cara Islam, makanya harus dihilangkan, ini nggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya enggak, nah kalau sekarang udah kembalikan ke makna awalnya yaitu ruatan atau selamatan, udah selesai. Itu adalah apa sih makna sedekah laut? Nah, kita kembalikan maknanya adalah wilujengan atau selamatan. Makanya orang Jawa itu pasti di mana-mana yang diharapkan adalah keselamatan. Makanya begitu salaman ini sebelum pandemi ya, kalau salaman aja ditanyakan apa? Kewarasan, keselamatan kan, gimana kabarnya pada selamat, bagaimana sehat, kan, ya pengistune wilujeng, pengistune pada waras, kayaknya ditanyakan keselamatan. Nah, disinilah makna dari sedekah laut itu adalah penyelamatan lingkungan. Nah, cuman sedekah laut itu hanya salah satu bagian dari penyelamatan lingkungan secara keseluruhan. Itu makna dari sedekah laut. Jadi kita sekarang udah oke, dan ini sudah kita sebarkan di Pemda maupun di beberapa kesempatan kita bertemu dengan, udah pernah dibahas. Jadi sudah clear bahwa makna dari sedekah laut adalah wilujengan atau ruatan, bagian dari penyelamatan lingkungan hidup. Kenapa kok bagian dari penyelamatan lingkungan hidup? Nah, terutama yang di bumi, karena yang diciptakan oleh Tuhan, bumi seisinya termasuk laut itu kan untuk kepentingan manusia. Tapi bukan manusia zaman dulu saja, manusia sekarang saja, tapi juga manusia yang akan datang. Nah, jadi kita sadar untuk manusia yang akan datang, ya sudah, berarti kita canangkan dengan selamatan atau ruatan yang akulturasi dengan budaya setempat atau dengan budaya keislaman menjadi sedekah. Nggak ada masalah kalau pengertiannya sudah masing-masing mengerti. Oke, mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari makna atau arti dari sedekah laut. Terima kasih, semoga video pembahasan tadi dapat menambah wawasan Anda. Tunggu video selanjutnya. Salam sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.